Pelayanan itu kalau saudara itu tahu jalannya dengan Tuhan, itu enak. Enaknya apa? Tuhan itu saudara harus kenali. Kalau dia ngomong, itu tidak seperti yang saudara dan saya harapkan. Kepengennya apa? Kalau Tuhan ngomong sesuatu itu, kepengennya dari A sampai Z komplit toh? Kepengennya komplit toh? Itu enggak gitu. Tuhan yang mau ngomong itu cuma sepotong. Contohnya tadi, hamba Tuhan yang disuruh beli tiket. Iya toh? Tuhan yang ngomong cuma suruh apa? Antri. Enggak punya duit. Kepengenmu bagaimana? Antrio, nanti tak kasih duit. Gitu toh? Iya toh? Nah, makanya saudara punya konsep ini mesti dirubah. Kalau tidak berubah, saudara tidak akan mencapai itu. Mengalami. Kenapa? Kamu perhatikan penglihatan tadi. Ada tabung-tabung awan datang toh? Ya toh? Masuk enggak? Loh, kalau kamu perhatiin omong-omongnya Linda. Enggak masuk, belum masuk. Lalu Tuhan tanya, boleh aku masuk? Loh, bener enggak? Jadi masuknya tergantung siapa? Nah, ngerti yo. Jadi saudara kerap kali kepengen tahu, Tuhanku ajaib. Aku kepengen ngalami, betul? Tapi bagaimana bisa ngalami? Kalau kamu cuma berkata Tuhan ajaib, memangnya setan yang ngomong Tuhan yang ajaib kok? Dia takut, tapi bagaimana saudara bisa ngalami? Tabung itu masuk. Nah, itu yang Tuhan mau. Makanya tadi malam tuh saya doa gini. Saya pulang dari sini sebentar, pulang dari pelayanan terus langsung tidur saya. 1:30 dibangunin Tuhan. Loh. 1:30 itu kan pas-pas. Pas nyenyak-nyenyaknya, betul enggak? Dibangunin. Bayang. Ya, daging ini ya kepengennya mbok nanti. Loh. Kalau kira-kira kalau saya bilang nanti, hilang enggak momen itu? Hilang. Itu Tuhan, saudara. Dia itu maunya sak suka-sukai. Jadi saudara harus tahu persis gitu loh. Nah, dibangunkan, terus saya bilang, saya sembahyang. Saya nantikan dia, mau apa sih Tuhan? Loh, enggak sembahyang bilang, kok ngambuk gue ngomong apa? Enggak. Biasanya nanti jam 3:30, jam 4 gitu. Ini jadi ada apa sih Tuhan? Itu loh, lihat anak-anakku. Tuhan bilang, loh malah ditunjukin sekarang ini. Loh, ya. Mau apa? Tuh lihat anak-anakku. Kepengen, tapi ndak bisa. Tahu, tapi ndak bisa. Nah terus, ya, kasih ono, jalan itu bagaimana supaya ngalami gitu loh. Mau toh? Mau sih mau, cuma, lah itu mas. Saudara tahu, tapi mau, nah, itu yang susah. Bertindaknya itu loh, ya toh? Itu yang sulit. Maka dari itu hari ini kita belajar, kita menyadari bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu mau, siap, sudah disiapkan. Tapi tinggal kamu bagaimana bisa ini nerima. Nah ini yang penting saudara. Dan tidak bisa semua langsung. Tuhan itu selalu kalau mendidik, itu awan itu datangnya plos, terus kamu masuk semua enggak? Enggak. Pelan satu demi satu. Sebab apa? Sebab dia itu kudus. Saudara, saya pada waktu bulan Desember retreat di Desember waktu tahun yang lalu di Batu. November 3:30 dibangunin Tuhan. Saya dibangunin terus saya bilang, ada apa sih Tuhan? Loh, kamu kan sudah selesai toh retreatnya? Sudah. Nah ya sudah. Maksudku deh sudah itu ya banyak tidur gitu toh. Wong istirahat toh. Ya. Tapi enggak tuh. Makanya itu dibangunin terus Tuhan bilang, sini bangun. Ya. Kenapa sih Tuhan? Aku mau ngasih hadiah kamu. Saudara tahu dikasih hadiah apa? Dibawa masuk ke ruangan yang maha kudus. Wah luar biasa saudara. Dan ternyata ruangan maha kudus itu tidak sembarangan. Makanya saya bilang, makanya
peraturanmu itu ketat amat, salah saja mati, saudara. Waduh, ternyata jadi tadi karena dapat tabung itu seperti awan itu, saya baru tahu. Saya dibawa masuk, ini apa sih Tuhan? Saya itu di ruangan Maha Kudus itu ya tidak tahu. Jangan kira bilang, ini masuk ruangan Maha Kudus, kamu sudah mulai mikir. Enggak. Yuk, masuk. Diajak, digandeng, masuk. Ini apa sih Tuhan? Loh, lah kok kayak ada salju? Ruangannya itu penuh kayak salju, loh, saudara. Turun gitu salju. Kayak salju tapi halus gitu. Masuk gitu. Loh, lucu. Lalu saya bilang, loh, ini apa Tuhan? Nanti kamu tahu. Loh. Tuhan ini tidak cerita, tapi nanti kamu tahu. Wih, lah suasananya kok kayak gini? Kekudusan Tuhan luar biasa. Lalu saya diajak masuk. Saudara tahu? Ini daging itu jadi transparan. Tembus. Jadi yang turun tadi, awan itu kayak awan tadi, kayak salju itu. Masuk. Tembus terus. Loh, lah, aku lihat. Loh, sampai saya tuh bisa lihat satu itu turunnya itu satu-satu. Saya bilang, duh, kok tembus Tuhan? Aku bilang, lalu Tuhan bilang, kalau tidak tembus, mandek glek gitu, karena masih ada kedagingannya, gelbek, mati. Repot enggak? Sampai saya bilang, wah, aku kok bisa tembus? Aku kok bisa tembus? Jadi tembus, saudara. Dari saya jalan di situ tuh luar biasa, seperti orang tidak jalan di lantai, tapi tembus transparan. Wah, saya bilang, lalu ini apa sih Tuhan? Kok suasananya kok luar biasa kayak gini? Damai sejahteranya, enaknya, lalu kuasamu luar biasa meliputi. Ini ruangan Maha Kudus, Tuhan bilang. Aku kok bawa sini? Karena aku tahu bahwa kamu sudah bisa melampauinya. Itu tembus, saudara. Kamu ingat Tuhan bilang, kenapa Musa pada waktu dia membela aku di depan bangsa Israel, mulutnya berkata, hai orang-orang durhaka. Ngomong gitu tok. Tuhan bilang, macet. Dan aku berkata, kamu melanggar kekudusanku dan kamu tidak boleh masuk tanah Kanaan. Upaya mati. Saudara. Waduh, saya bilang, Tuhan, lah bagaimana wong tubuh kok bisa transparan gini? Hanya aku yang tahu, kamu tidak bisa mengerti. Nah, ini kuncinya, saudara. Selama saudara mengikut Tuhan, saudara tidak menyadari dirimu dan kamu tidak mengetahui keajaiban dan kekuasaan Tuhan, saudara tetap masih mau ngatur Tuhan. Kamu mau lebih dekat kepada Tuhan, tapi dengan caramu. Nggak bisa. Nggak akan sampai. Maka dari itu, Tuhan kalau ngomong itu cuma sepotong-sepotong begitu, saudara. Saya dikasih tahu tadi malam itu cuma begitu. Tuh lihat, ya sudah. Disambung. Saya sampai di sini sembahyang terus. Lah terus nanti ceritanya itu piye maune apa? Tuhan bilang, ya diem dia. Nah tapi wong saya sudah kenal dia. Saya ya tidak panik, tidak apa, rileks saja. Yang penting hati pikiran saya tertuju pada dia terus. Jangan menceng-menceng, ya toh. Sebab kalau dulu saya sebelum jadi hamba Tuhan kumpul sama perempuan kayak gini menceng saya. Repot dulu super mata keranjang. Jadi kalau lihat perempuan tuh dari ujung sampai ujung, tanya itu loh istri saya di situ. Oh, kalau pergi naik mobil saja ada perempuan cantik dulu ya. Nanti jangan menceng telinganya ngebilang sekarang. Sekarang itu saya lihat kamu tuh aneh, bisa sama semua. Sampai tak pikir-pikir loh, Tuhan ini kok tidak ada modelin yang lain. Jadi tidak ada, saudara. Tidak bisa. Tergerak tuh tidak bisa. Tidak ada yang narik. Sampai sama, tapi kan kok sama semua sih Tuhan. Aku bilang. Sampai itu Tuhan itu luar biasa. Benar-benar. Semua dihilangkan. Semua dikikis. Maka dari itu saudara, kamu harus belajar. Tapi menyadari dulu. Sebab yang tahu itu cuma kamu. Orang lain tidak tahu. Suami tidak tahu. Ibu bapak tidak tahu.
Tapi saudara sendiri yang tahu. Kalau engkau terbuka, maka dari itu belajar jujur di hadapan Tuhan. Sebab kita itu punya beban semua. Tidak mungkin tidak punya beban. Karena selama saudara dan saya di dalam dunia, hukum dosa daging ini tetap berjalan. Tapi kita juga berjalan di dalam dunia hukum roh. Maka dari itu, mari kita buka firman Tuhan. Kita belajar. Supaya rahasia ini saudara bisa mengatasinya. Di dalam Roma pasal yang ke-7. Saya dapat firman ya baru di sini loh saudara. Jangan saudara kira kalau terus di Roma sudah dapat segala-galanya. Belum. Saya itu orangnya cuma saluran. Pipa. Tuhan ngomong apa ya ini. Jadi kalau ada pujian, ada kesaksian itu saya perhatiin. Makanya kalau hamba Tuhan itu senengnya datangnya apa? Telat. Selalu senengnya kamu sudah kumpul, dia datang. Lah, itu bos. Kalau saya kan hamba, Tuhan bilang kamu datang sebelum puji-pujian. Nah, jadi datang di belakang. Kalau datang itu Tuhan bilang, kamu jangan duduk di depan. Di belakang. Sembayang. Kenapa Tuhan? Nanti orang yang datang itu nanti aku ngomong. Loh. Jadi saya kalau kadang-kadang lihat saudara itu bukan lihat kamu ketarik kamu. Hati-hati ngawur, salah. Tuhan ngomong, itu orang gini. Keadaannya keadaan kasihan gini. Tapi jangan khawatir. Tuhan itu kasih. Kasih itu tidak membuka rahasia yang jelek. Karena Alkitab berkata kasih itu menutupi lah. Jadi kalau Tuhan ngomong tuh itu keadaan gini kasihan, itu keadaan ini. Makanya saya itu tidak pernah mau tanya nama kamu, alamatmu. Kenapa? Saya itu dikasih otak Tuhan itu gampang lupa. Jadi tidak gampang ingat. Kenapa? Kalau gampang ingat repot, bahaya. Nanti bisa kasihan bisa larut. Jadi saya tidak bisa, oh itu kasihan, oh gini. Nah terus bagaimana Tuhan? Itu gini, kasihan itu, ya. Ya gitu toh. Habis itu ya sudah. Makanya saya itu galak. Sebab saya menyadari apa? Kelemahan saya. Kalau hamba Tuhan yang tidak punya kelemahan, tidak apa-apa. Saya punya kelemahan, makanya saya tidak boleh deket-deket. Atau ke Amerika, tidak boleh ke Las Vegas. Padahal aku itu dari dulu sembayangnya. Tuhan, mbok sekali waktu lihat Las Vegas lah. Tuhan bilang, tidak. Kenapa? Kalau kamu lihat, pasti kamu main. Saudara. Padahal sudah jadi hamba Tuhan, sudah gini, sudah hidup, sudah dibawa ke ruangan Maha Kudus. Tapi Tuhan bilang, tidak deket-deket. Sebab dagingnya nanti kumat. Sebab saya itu kalau lihat, kayak disedot saudara. Waduh, asik ya. Nyemplung. Nah itu. Nah, saya dulu tuh punya kelemahan apa? Tentang mata keranjang. Kalau lihat mata biru, waduh, kayak dihipnotis. Lah aku bilang, loh kok kayak orang ditarik gini. Tapi sekarang setelah ke Amerika, setelah ini hilang, loh, ini mata biru kok ya, loh kok udah narik lagi Tuhan. Oh sudah hilang. Makanya saya dulu dipanggil ke Amerika, Tuhan bilang, tidak boleh. Kalau kamu ke Amerika, kamu tidak jadi hambaku. Kenapa? Karena kamu akan hilang, rusak. Nah, makanya yang tahu itu cuma Tuhan, bukan saudara. Saya dulu ya tidak tahu kok. Setelah dewasa baru tahu. Loh kok punya kelemahan-kelemahan yang aneh. Jadi saya itu ditemu Tuhan itu di sampah. Karena tidak ada orang yang lebih jelek daripada saya, kotornya. Tapi Tuhan sayang. Justru yang jelek itu yang sayang. Kenapa? Karena justru di situ menyatakan kemuliaan Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan bisa diubah segala perkara. Bukan diubah itu sebetulnya. Diciptakan baru. Suatu penciptaan yang baru. Maka buka Roma 7 ayat yang ke-13. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa,
Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku mengetahui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Saudara, jadi kalau saudara baca ini, saudara dan saya menyadari siapa Rasul Paulus. Paulus itu dari kecil dididik oleh orang Farisi, guru besar. Dia menjadi orang yang sangat-sangat ketat tentang hal hukum Taurat. Kalau mau makan, dari keluar saja mesti cuci segala. Lalu barang-barang dicuci. Semua kedagingan itu dia aturan itu digenapi. Tapi Paulus akhirnya berkata apa? Apa yang aku dulu anggap benar, itu ternyata sampah. Kenapa saudara? Karena itu tidak menyelamatkan. Kenapa? Tak menyelamatkan. Karena ternyata dia sudah tahu aturan semua, tetapi ternyata tidak bisa menggenepinya secara murni. Demikian juga saudara. Saudara kerap kali kan ngomong, aku kepingin Pak, supaya suamiku bertobat, supaya anakku bertobat. Ya toh? Supaya saudaraku bertobat, ibuku, bapakku. Aku kepengen Pak, tapi tidak bisa. Kok nyalah malah aku tak injili, kok malah mental, malah jadi marah-marah, malah aku dipukulin. Nah, karena apa? Karena saudara belum menyadari bahwa ada hukum dosa di dalam daging dan hukum Kristus. Nah, saudara jangan lihat orang lain, tapi dirimu dulu yang diadakan perubahan. Kalau saudara selalu kepengennya gini loh, inilah aku kepengen dia bertobat. Kadang-kadang saudara jengkel enggak? Kalau saudara sudah berusaha, sudah doa, ya dah? Sudah saya tanya, sudah doa? Sudah. Sudah melakukan firman? Sudah. Tapi kok suamiku tidak bertobat-tobat? Kok anakku tidak berubah-berubah? Nah, kira-kira kalau saudara ngomong gitu itu, saudara mau menobatkan orang itu dengan kekuatan kamu sendiri enggak? Iya, tapi saudara tidak sadar. Justru gara-gara kamu ngomong gitu, terus kamu jengkel, itu pintunya jadi tertutup. Kenapa? Karena kejengkelanmu
itu yang menyebabkan doamu tidak sampai. Saudara, kita nggak tahu kerap kali. Saudara harus percaya sungguh-sungguh bahwa Allahmu itu ajaib, betul? Yang bisa itu bukan kamu, Dia yang melakukan. Karena Alkitab berkata, firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia yang akan melakukan. Nah, firman itu siapa? Yesus. Yesus yang bisa. Makanya Paulus menyadari, oh justru ini di dalam, selama saudara dan saya di dalam dunia, dua hukum ini tetap berjalan. Hukum daging dan hukum roh. Tidak bisa. Saudara, Pak, kan saya mau hidup di dalam dunia roh. Tidak bisa selama kamu masih hidup di dalam dunia. Karena masih butuh makan. Masih butuh keinginan. Keinginan bisa mati tidak? Enggak. Kalau mati, kapan? Kalau kamu sudah mati, baru mati. Ikut mati. Sebab Alkitab sudah berkata loh. Tuhan Yesus pesan sama Petrus. Apa yang kamu ikat di dunia, terikat di surga. Makanya, Linda tadi kan bilang, kalau saudaranya itu tinggal selangkah. Ya, itu memang kenyataan, saudara. Banyak anak Tuhan tinggal selangkah, tidak bisa sampai. Istri saya pernah dapat penglihatan. Dia jalan ke surga, sampai di tengah jalan, tidak mampu. Jalannya sempit, kanan kiri jurang. Dia sudah sampai di tengah-tengah jalan, tidak bisa terus. Tapi ada suara. Itu ada bekas tapak kaki. Siapa? Ada bekas tapak kaki enggak? Oh iya betul. Tempelkan kakimu di bekas tapak kakiku, kata Yesus. Waktu ditempelkan, ada kuasa yang dorong dia masuk. Saudara, karena apa? Karena Tuhan Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia, memberi contoh bagaimana di dunia kamu harus lakukan seperti Tuhanmu. Maka nanti kamu akan langsung masuk seperti Tuhan Yesus. Tapi kalau engkau tidak berjalan di bekas tapak kakinya Tuhan, tidak bisa, saudara. Seperti penglihatan tadi. Waktu senang berdua bersama. Waktu susah tinggal tapak kakinya Tuhan. Betul? Orang itu digendong Tuhan. Tuhan mau gendong orang itu dipaksa atau orang itu yang mau? Ayo tak tanya ini saya. Ayo mikir. Makanya itu mikir. Ayo. Oh, Tuhan ini memang mau gendong, tapi orang itu yang mau digendong atau dipaksa Tuhan, tak gendong aja kamu, gitu. Orangnya harus mau. Kalau orangnya tidak mau, tidak bisa. Karena Tuhan bilang apa? Mintalah, maka akan diberi. Sebab Tuhan itu dari permulaan menciptakan Allah, Adam dan Hawa, Tuhan berkata, kuasai hukum alam, kuasai dunia. Jadi sudah diberikan hak. Lalu kamu ada hak memilih. Makanya karena saya itu punya watak yang sangat jelek. Satu hari saya diajari Tuhan, berpuluh tahun yang lalu. Yusa, Tuhan bilang gini, kamu tuh tak sadar toh, watakmu jelek sekali toh. Wah, jelek luar biasa. Semua ada. Yang dinamakan cemburu, saya super cemburu. Tanya istri saya. Ya. Yang namanya mata keranjang, super mata keranjang. Yang namanya iri hati, super iri hati. Yang namanya egois, wah super tanya. Dia dulu jadi pacar saya, pacar loh. Belum kawin. Nah, saya bilang, kamu mau sama saya? Nurut. Tidak nurut, out. Loh, dia senang sama saya aja bukan karena dia yang senang saya. Saya yang dituju Tuhan senang dia. Saya yang mulai sama dia. Dia dulu tidak mau, tapi karena nurut Tuhan, ya mau. Saudara, itu bukan karena dia cinta saya loh, sus. Saya itu orangnya, aduh, jelek amat. Baru saya tahu tuh setelah semua sama Tuhan. Berkaca dengan Tuhan, aduh jelek ya. Kejem, licik, jahat. Apa coba? Tidak ada yang tidak ada di tempat saya.
semuanya ada. Waktu itu terus Tuhan berkata gini, Yusa, kalau setiap kali aku suruh kamu milih, kamu pasti milih yang menyenangkan daging. Nah, kapan kamu selesainya diciptakan baru? Ya Tuhan, aku jelek amat sih. Aku dilahirkan kok jelek kayak gini sih Tuhan. Nah, Tuhan bilang, enggak apa-apa. Aku sanggup melakukan segala perkara. Tapi dengan satu syarat. Apa? Sebab aku kalau mau maksa kamu, aku dituntut setan. Setannya penuduh langsung penuntut bilang gini, Allah, tidak boleh dianu. Engkau sudah tidak boleh melanggar firman-Mu. Engkau harus memberikan dia hak milih. Nah, untuk itu, Tuhan Yesus berkata gini, untuk itu, khusus buat kamu mesti berdoa sama saya. Doa apa ya Tuhan? Tuhan Yesus, paksakan rencanamu dalam hidup saya. Nah, kalau kamu yang minta, nanti aku yang maksa kamu. Aku tahu, ini tidak bisa jalan lain, kecuali Yusa harus begini. Harus melalui lumpuh, harus melalui mati. Harus melalui habis, bangkrut. Itu kan Tuhan yang tahu, benar? Nah, tapi kalau saya mau memaksa, setannya nuntut. Tuhannya bilang, aku tidak maksa kok. Dia yang minta, tak paksa. Tuhannya pinter enggak? Ya padahal dia yang ngajari dewek. Jadi makanya aku bilang, kita itu kayak wayang. Tek 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 tek. Mandek bluk ganti jeng gitu. Dalangnya siapa? Yesus. Yesus itu sutradara dunia. Bintangnya siapa? Kamu. Kamu itu bintang-bintangnya Allah. Ada loh ayatnya, bukan saya loh. Bukan bintang film. Bintang kehidupan. Jadi saudara ini jadi bintangnya. Tapi ini bintangnya banyak yang jadi nggak baca naskahnya. Jadi munculnya selalu salah. Pas disuruh muncul, nggak ada. Lu mana ini anak? Ngantuk. Nanti tidak disuruh muncul. Lu rusak. Nah, ini soalnya karena saudara tidak tahu. Kalau saudara tahu, momen-momen yang saudara harus muncul, ya toh? Bangun. Sembayang. Loh. Jadi mainnya itu enak. Opae gede. Tapi kalau figuran, rempelan. Maka dari itu saudara, hidup dengan Tuhan itu kalau kamu nurut, itu luar biasa. Nah, bagaimana sekarang caranya? Saudara harus baca firman, lalu saudara nanti di dalam firman itu merupakan kaca, saudara akan kenal watakmu. Ayo, watakmu tahu enggak? Kamu iri hati. Waduh, masih iri hati saya. Oh, lihat orang lain. Ya Tuhan, orang lain mau berkati aku kok enggak. Ayo. Terus orang lain punya ini. Oh ya, dia kok punya, aku mbok mengen si Tuhan. Loh, ya dah? Nah, itu saja. Sudah iri hati. Lah, kalau itu sudah tahu itu, harusnya dibuang. Caranya bagaimana? Ngomongin. Kamu kalau iri hati itu, kamu bisa apa? Nah, gitu omongi cewek. Nggak dikoyo wong edan gitu loh. Tak perlu tuh madhep kocong. Kowe kok iri itu. Nah, kowe kok iri itu kowe sapa? Wong kowe ra duwe. Ya dah? Ya ndak bisa apa-apa, kan Tuhan kaya. Lah, namanya kurang ajar itu namanya. Itu ngakini Tuhan. Tuhan akan berikan kalau kamu menyenangkan hati Dia. Buang iri hati. Sebab apa? Tuhan bilang kamu jangan ingin. Kalau kamu ingin, malah tidak dikasih. Karena bapaknya Tuhan itu, dek kue butuh, dia tidak mau. Dek kue tidak butuh, disodor-sodori. Itu Tuhan. Nah, jadi buang. Nah, itu diomongin, saudara. Nantilah. Nah, itu muncul lagi. Omongin lagi. Muncul lagi. Omongin lagi. Jadi dikerat. Itu nanti hilang, saudara. Nah, lalu kalau saudara berdoa buat anakmu ini,
wah anakku ini kok jadi kayak gini sih Tuhan. Jengkel. Didoakan sudah, didoa puasain sudah, diapa-apain sudah. Oh masih gini. Kamu bilang, ngomong, itu sebetulnya anakmu kok gini. Itu watake siapa? Loh gitu dong. Kok kamu bilang, wah anak kok gini. Loh itu anaknya siapa? Anakmu toh? Ambil anak bapaknya toh? Nah, terus kok timbul watak gitu-gitu tuh wataknya siapa? Dua. Masuk bapaknya tok. Ora mungkin, mesti mana mboke. Nah, kamu harus tahu, waduh iki watakku. Nah, lalu kamu ngusir dia bisa? Tidak bisa. Kamu dulu diciptakan baru ini nanti jadi berkat. Kenapa? Karena Tuhan bilang apa? Doa orang benar itu khasiatnya besar. Loh. Nah, kamu kalau menyenangkan hati Tuhan, kapan menyenangkan? Bukan karunia. Menyenangkan hati Tuhan itu berbuah. Buah roh itu menyenangkan hati Tuhan. Sebab Alkitab berkata apa? Coba lihat. Di dalam Yohanes. Di dalam Injil Yohanes dikatakan. Pasal yang ke-16. Kok 16? 15. Ayat 8. Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Loh. Jadi, Bapak itu dimuliakan, itu kesukaan Yesus. Kesukaan Yesus itu kalau Bapak itu dimuliakan. Nah, saudara dan saya akan menyenangkan hati Tuhan kalau Bapak dimuliakan. Oh lah, kalau kamu jadi kekasih Yesus, lalu Bapaknya seneng, kamu bakal disanjung, di apa tuh, di bahasa Jawanya diompiong-ompiong. Diapakan itu? Dimanjakan. Jadi gak usah kamu bilang aku butuh ini Tuhan, gak usah. Ngomong wae, Tuhan, terima kasih, engkau baik ya. Sudah ngerti. Oke, kepengen ya, nyanyi. Gitu loh. Tuhan tuh begitu. Saya itu mengenal Tuhan tuh luar biasa. Aku anak itu tidak kepingin. Saudara jangan kira bahwa saya itu dulu kepingin anak. Tanya istri saya. Saya malah ngomong gini, anak bikin repot. Nah itu sebetulnya orang yang tidak kepingin punya anak itu egois tidak? Egois, saudara. Nah itu saya bilang, loh Tuhan aku kok tidak kepingin anak sih Tuhan. Anak itu ngerepoti Tuhan. Nanti gede sudah gini. Aku di situ loh ribut be papaku terus. Dilahirkan ribut. Lah karena kamu dikandung ditolak mbok ibumu bapakmu. Sehingga kamu mesti kelas sama bapakmu loh. Makanya pelajaran Alkitab yang pelajaran yang kemarin dikasih sama Linda, saudara tahu, itu adalah orang-orang yang sudah dikandung dalam roh kebenaran, bisa nikmati. Lah, saudara ini bertobatnya anaknya sudah gede-gede, sudah keluar. Nah, susahnya setengah mati, tapi jangan khawatir karena Tuhan punya jalan. Tapi jangan kamu yang ngatur. Kamu bilang gini, "Mbok cepet sih Tuhan." Wong bagi Tuhan kan Pak. Gitu tak. Coba baca Alkitab. Tuh, supaya saudara itu tahu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ke-7. Salah lagi. Yohanes pasal 7. Ayat yang ke-5. Apa dikatakan di situ? Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Loh, kamu kepingin nobatin anakmu baik. Kamu baca enggak? Saudaranya Tuhan Yesus sendiri enggak percaya. Aneh enggak? Kalau Tuhan Yesus mau bikin saudaranya percaya gampang enggak? Cuma bilang percaya. Mesti percaya toh? Kapan saudaranya Tuhan Yesus ini percaya? Setelah Tuhan Yesus mati bangkit, baru percaya bahwa Yesus itu Mesias Tuhan. Makanya
kitab Yakobus itu kitab adik Tuhan Yesus. Kitab Yudas itu adik Tuhan Yesus. Adik secara daging. Makanya saudara mesti tahu. Nah, kalau Tuhan Yesus sendiri wae nobatke anak adik ndak isa-isa kok. Kok kamu mau ribut ngatur Tuhan? Ngerti? Rahasianya di mana? Di Yohanes pasal 6. Makanya saudara nanti tahu caranya bagaimana. Gampang, rileks saya bilang. Jangan tegang, jangan bingung, jangan frustrasi. Yohanes 6 ayat yang ke-65. Lalu Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi watakmu, watak anakmu, watak suamimu, watak bapak ibumu bisa diciptakan baru kalau bapake berkenan mau. Loh. Jadi kalau bapake tidak mau, bisa apa kowe? Tidak bisa. Yang saya gini ya modelnya gini ya gini. Tidak ada orang saudara yang sudah dengar suara Tuhan, yang sudah mengerti Tuhan, mengenal Tuhan, tidak kurang ajari kayak saya, tidak ada. Tidak ada. Saya sama Tuhan itu dulu kurang ajari luar biasa, saudara. Pernah nantang Tuhan. Loh. Sampai aku bilang, Tuhan deklarasi jawab, aku bunuh diri. Kurang ajar gak? Untung loh Tuhan itu baik sama saya. Sebab ada orang yang persis kayak saya, Tuhannya kurang, tidak begitu sayang sama orang itu, ketok aneh. Kenapa? Karena dibiarkan tuh, akhirnya dia nabrak mobil, rontok semua. Nah, dia lalu jalannya penceng-penceng, ya toh? Tapi tidak mati. Lalu dia potong ininya. Mau mati, ketulungan. Wah, akhirnya dia minum. Bukan baygon. Air keras. Air keras. Aki. Mati toh? Tidak mati itu. Yang mati apa? Salurannya. Macet. Jadi dari sana nelen. Jadi dari mulut ke perut ini tidak ada sambungannya. Tapi hidup. Akhirnya dibolongi. Jadi sampai sekarang dia kalau makan dia punya. Jadi tidak berani makan di restoran. Lah piye? Kamu ketemu wong mangan di restoran. Ya kan kowe mlungkok. Lah ya toh. Sekarang orang itu jadi hamba Tuhan di Jakarta.